misalkan dia mendengarkan keterangan dari gurunya, atau apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Futuhul Ghaib misalnya, bahwa rizku wasilun ilaika, rizki yang sudah Allah Ta'ala atur untuk dirimu itu pasti akan sampai kepada dirimu, meskipun engkau itu tidak berupaya, ya kan? Nah, tapi lupa dia posisinya dia itu di mana? Apakah posisi dia itu ada pada posisi seseorang yang imannya kuat atau imannya lemah? Gitu, lupa. Ya, artinya ketika seseorang itu memiliki posisi keimanan yang lemah, maka jalurnya adalah takasub, kasab, kerja, ikhtiar. Ketika seseorang itu posisinya imannya kuat, maka makomnya itu adalah tawakal, gak usah kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Siap. Dan kita sampai pada adab yang ke-29, yaitu Qisarul Amal. Apa Qisarul Amal? Yaitu tidak banyak angan-angannya itu pendek angan-angan. Artinya tidak banyak menghayal. Kalau saya punya duit, nanti saya akan nikah, gitu kan. Kalau saya punya uang, nanti akan saya beli tanah, gitu, dan seterusnya. Nah itu, bahaya teman. Nah, sehingga apa? Tujuan utamanya, ulangi lagi, wa min syanihi an yakuna qasirul amal, di mana kriteria atau akhlak yang harus dimiliki oleh seorang murid itu adalah murid ini adalah seorang yang tidak banyak menghayal. Cita-cita tinggi boleh, tetapi angan-angannya itu tidak boleh bermain dalam pikirannya. Supaya apa? Supaya hatta yajida fi ta'at, sampai dia itu bisa merasakan kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan. Jadi ketika dia itu berzikir, dia merasakan betapa nikmatnya zikir. Ketika dia ngaji, dia merasakan nikmatnya ngaji. Bahkan dia merasa ibadah-ibadah yang dia lakukan itu selalu kurang. Tidak pernah merasa cukup dengan ibadah yang sudah dia lakukan. Wayajtanibut mukhalafat, dan semua pelanggaran-pelanggaran, semua keharaman-keharaman pun dihindari. Kenapa seperti itu? Ya jelas alasannya. Karena fa inna man kana tawilal amal, karena seseorang yang mainnya nanti gitu. Anak-anak tuh mainnya nanti gitu. Faina mangkana tawilal amal, karena seseorang yang terlalu banyak melamun, menghayal, terlalu berandai-andai lah, terlalu banyak berandai-andai, maka lazamahu taswifu bil khairat, maka dia akan menunda-nunda. Wah, yang udah, misalkan ada seorang santri yang sudah dikasyaf oleh gurunya, kamu santri, kamu nanti akan menjadi kiai besar kampungmu. Kemudian hal ini masuk dalam pikirannya, wah, aing bakal jadi kiai gede ya. Nah,
Akhirnya apa? Akhirnya ya udah santai-santai ngaji matara gitu kan, zikir tara. Jadi dia itu mengambil langkah-langkah yang bukan mengarah kepada arah yang tadi yang disampaikan oleh gurunya. Bukan berarti apa namanya kasyafnya itu salah, bukan. Tetapi jalan ke sana itu ada, tinggal si santri itu mau mengejarnya atau tidak, gitu kan? Ya karena mau enggak antara ikhtiar manusia dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu tuh berjalan bersamaan, berjalan secara bersamaan, berkesinambungan. Jadi nggak bisa seseorang itu untuk mencapai tadi seorang kiai, kemudian ketika dia mesantrennya itu leha-leha, santai-santai, nggak pernah ngaji, kemudian juga tidak membuat jadwal khusus untuk mendalami sebuah ilmu. Jarang, biasanya itu jarang. Sehingga apa? Tetap karena dia adalah seorang santri, otomatis dia harus melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Itu kan, khidmah-khidmah, ngaji-ngaji, itu kan, sare-sare, apalagi ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, ya waktunya ngaji-ngaji. Itu jangan sampai jadwalnya itu tukar-tukar. Waktunya ngaji ngalah sare, waktunya sare ngalah ngaji. Kan datang mah. Gitu. Waluku fil mukhalafat, dan juga ketika seorang itu terlalu tinggi angan-angannya, maka dia itu akan jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran, hal-hal yang dilarang. Dimana artinya dia itu akan selalu menuruti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu pengen ngerokok, pengen ngopi-ngopi, pengen sare-sare, meskipun jadwal di pesantren atau aktivitas di pesantren itu selalu berjalan. Gitu. Kenapa? Nafsunya itu bilang apa saja kepada dirinya, idza qaruba ajaluka, ketika ajalmu sudah dekat, fatub ilallahi ta'ala. Ketika ajal kamu itu sudah datang, sudah datang, barulah di situ engkau baru tobat ke Allah Ta'ala. Selagi ajalmu belum datang, ya udah, berbuatlah sesuka hatimu, bebas. Itu kan? Fa idza qaruba ajaluka fatub ilallahi ta'ala min jami'il mukhalafatis sabiqah. Seakan-akan wa ka'annaka lam tudznib qattu, seakan-akan engkau ini adalah seseorang yang tidak pernah melakukan dosa. Fa inna taiba min dzambi kaman la dzambalah, karena seorang yang bertobat dari dosa itu seperti seseorang yang tidak punya dosa. Nah, ini kata nafsu ini. Kata nafsu. Jadi misalnya misalkan dia mendengarkan keterangan dari gurunya, atau apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Futuhul Ghaib misalnya, bahwa rizku wasilun ilaika, rizki yang sudah Allah Ta'ala atur untuk dirimu itu pasti akan sampai kepada dirimu, meskipun engkau itu tidak berupaya, ya kan? Nah, tapi lupa dia posisinya dia itu di mana? Apakah posisi dia itu ada pada posisi seseorang yang imannya kuat atau imannya lemah? Gitu, lupa. Ya, artinya ketika seseorang itu memiliki posisi keimanan yang lemah, maka jalurnya adalah takasub, kasab kerja, ikhtiar. Ketika seseorang itu posisinya imannya kuat, maka makomnya itu adalah tawakal, gak usah kerja. Ya kan? Dia lupa dengan posisi itu. Makanya dalam sebuah hadis, at-takassubu sunnati wa tawakkulu halati, takassub atau kerja untuk mendapatkan penghidupan itu adalah sunnahku, sementara tawakal atau tidak bekerja itu adalah kondisiku, kata Rasulullah. Ya, artinya di sini dibedakan antara seseorang yang imannya kuat. Kalau imannya kuat itu maka dia tidak akan bekerja. Meskipun dia tidak bekerja, maka rizkinya itu akan sampai kepada dirinya. Ya kan? Kalau imannya lemah, ya udah bekerja. Karena kalau dia tidak bekerja, nanti dia itu akan menjadi apa? Akan menjadi beban bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu.
Makanya bahaya gitu kan. Nah, sehingga dari sini para ulama mengatakan innal faqira ibnu waqti. Sesungguhnya fakir atau murid itu yang merupakan putra dari masanya. Gimana sih putra dari masanya? Lana dorolahu ila maudin. Dia itu tidak melihat kepada masa terlebih dahulu, masa zaman dulu, waktu sebelumnya, walaatin, dan dia itu tidak tersibukkan dengan masa yang akan datang. Ya, lianna nadharahu tafwitun lil waqti lihasilnya, karena ketika dia itu melihat kepada sesuatu yang sudah ada, sudah terjadi, atau ngapain. Jadi misal gini, ada seorang santri yang dulunya dia adalah seorang penjahat, kan? Sekarang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia itu dibukakan pintu tobat untuk dirinya, sehingga dia diarahkan kepada jalur pesantren, suruh pesantren gitu misalnya. Lalu setiap kali dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia selalu memikirkan hal-hal yang sudah terjadi. Saya ini orang jahat, gini. Mending kalau lagi sehat mah. Kalau nggak lagi sehat, kayaknya mabuk enak nih di diskotik gitu kan, ambil DJ-an, gitu kan. Di situ ada banyak cewek gitu, apalagi ceweknya yang nggak pakai baju gitu kan, dan seterusnya. Jadi khawatir dia itu akan tenggelam di masa lalu, kan? Atau ketika orang ini memikirkan masa depan, saya ini ingin menjadi seorang yang sukses, hartanya melimpah, tanahnya luas, gitu kan? Pengikutnya banyak, mobilnya belasan, puluhan bahkan, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, dan seterusnya. Tenggelam dalam angan-angan. Ya otomatis waktunya habis dong. Waktunya habis. Karena pada ujungnya dia akan selalu menunda-nunda amal kebaikan. Sholat jamaah sanghek, sholat sanghek, gitu kan. Puasa males, zikiran males, ngaji males, semuanya males. Pengennya apa? Ngomain HP baik, gitu kan. Jadi setiap detik, setiap saat, setiap menit itu dia akan megang HP. Apalagi teringat dengan mantan-mantannya, gitu kan. Ini mantan saya yang di sini, ini mantan saya yang di sini, ini mantan saya yang di sini. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Ya karena dia memikirkan sesuatu yang masa lalu, suatu masa lalu. Atau dia terlalu sibuk dengan masa depan. Nah, sehingga tugas yang sebenarnya apa? Karena dia ini adalah putra dari masanya, otomatis apa? Waktu yang dia itu berada pada saat ini dia maksimalkan, dia manfaatkan semaksimal mungkin. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan? Makanya di sini Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani mengatakan, ij'al sa'yaka fi talabil ilmi wal amal. Jadikanlah usahamu, upayamu dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Wala taj'alhu fi talabid dunya, dan janganlah engkau jadikan upayamu, usahamu dalam mencari dunia. Kenapa? An qaribin yanqati usayuk, ya sebentar lagi upayamu itu akan terputus. Faj'al sa'yaka fima yanfa'uk. Jadikanlah upayamu dalam hal yang membuat manfaat kepada dirimu. Ya. Berarti apa? Ya udah. Kita menuntut ilmu, mencari ilmu, ngaji, kemudian setelah ngaji ya mengamalkan apa yang didapat ketika ngaji. Ya, masih banyak ini dari perkataan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani yang membahas tentang hal ini. 1918, di mana beliau mengatakan, dia jahil wahai orang yang bodoh, ta'allamil ilma liwajhillahi ta'ala. Udah, kau itu ngaji, pelajari ilmu karena Allah Ta'ala. Wa'amal bihi, amalkanlah ilmu itu.
fa innahu yu'addibuka. Maka Allah Ta'ala itu melalui ilmu itu akan menanamkan adab ke dalam dirimu. Karena al-ilmu hayatun wal jahlu mamatun. Ilmu itu adalah kehidupan, sementara bodoh itu adalah kematian. Berarti tinggal milih, mau jadi orang yang mati atau mau jadi orang yang hidup. Kalau mau jadi orang yang hidup, silahkan terus menerus menuntut ilmu. Kalau mau jadi orang yang mati, itu mah enggak, ulang ngaji. As-siddiqu idza faragha min ta'allumil ilmil mushtarak udkhila fil ilmil khas, ilmil qulubi wal asrar. Ketika seorang yang sangat jujur selesai dari ilmu yang mushtarak, ilmu yang ada kandungan-kandungan yang lain, artinya yang namanya ilmu itu kan pasti berpotensi untuk niat selain Allah Ta'ala. Artinya ilmu-ilmu yang seperti ini gitulah, ilmu yang berasal dari kertas atau ilmu yang berasal dari manusia, yang ilmu yang didapat dari orang lain. Jadi mau tidak mau diakui atau tidak, kita ini mendapatkan ilmu ya dari orang. Ya misalnya seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menuliskan sebuah kitab Al-Fathur Rabbani misalnya, ya berarti ketika kita mempelajari itu berarti kita sedang mengaji ilmunya atau tulisannya Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi ketika kita ini memang adalah seseorang yang sangat jujur dalam belajar, mempelajari ilmu yang mustarak tadi, lama kelamaan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan diri kita udkhila fil ilmil khas, maka dia akan dimasukkan dalam kategori seseorang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ilmu khusus. Apa itu ilmu khusus? Ilmul qulubi wal asrar, ilmu tentang hati dan ilmu tentang rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Ya artinya melalui ilmu ini kemudian diamalkan, setelah itu berbuah, yaitu berupa kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu akan diberi ma'rifat, akan diberi kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kenal, misalkan saya kenal dengan siapa, Kang Roni gitu ya, apa cukup dengan kenal doang? Oh saya kenal Kang Roni, seorang ulama seorang ulama yang jauh-jauh dari sana. Setelah kenal, apa cukup kenal doang? Atau enggak lah, setelah kenal ngobrol bareng, ngopi bareng, rokok bareng. Nah diisi obrolan ini tentu ada hal-hal yang terkadang sifatnya umum, terkadang sifatnya pribadi. Ya itu kan gimana kita berdua gitu tuh. Begitu juga dengan seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ma'rifat itu kenal kan. Apakah hanya cukup seorang yang ma'rifat ke Allah Ta'ala, dia hanya kenal dengan Allah Ta'ala, oh Allah Ta'ala itu memiliki sifat dermawan, mulia, agung, besar, kemudian maha kaya, maha berilmu, maha mengetahui, maha mendengar dan seterusnya. Apakah cukup seperti itu atau enggak lah? Pasti antara seorang yang ahli ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara mereka berdua pasti ada obrolan, ada hal-hal yang sifatnya rahasia, tentunya khususnya ada hal-hal yang sifatnya rahasia. Nah sehingga disitulah letak keutamaan yang dimiliki oleh para ahli ma'rifat, di mana ketika mereka berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentunya isi dari interaksi itu adalah rahasia-rahasia yang tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, ya kan? Nah itu adalah ilmu mengenai ilmu qulub, ilmu mengenai hati, dan ilmu mengenai rahasia-rahasia. Fa idza tamakkana fi hadzal ilmi sara sultana dinillahi azza wa jalla. Nah ketika ilmu hati atau ilmu ma'rifat, ilmu rahasia itu sudah menancap di dalam hati, maka dia akan menjadi pemimpinnya para ulama, pemimpin dalam agama. Ya artinya dia selalu menjaga agama ini supaya agama ini selamat, supaya agama ini terjaga. Tidak hanya menjaga agama, tetapi menjaga negara, ya, menjaga desa, menjaga kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan satu negara. Menjaga dari apa? Menjaga dari
goncangan-goncangan yang dapat menimbulkan atau menarik murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kenapa? Ya karena para kasih Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang menjadi penjaga hufadul ibadi wal bilad, orang-orang yang menjaga para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dan juga daerah. Nah, sehingga ketika wujud mereka itu tidak ada di muka bumi ini, maka azab-azab Allah Subhanahu wa taala itu akan turun. Gitu. Nah, oleh karenanya, karena ilmu ini adalah ilmu yang begitu luar biasa. Nah, terlebih lagi ketika kita ini adalah masih masuk dalam kategori seorang murid, dan itu pun kayaknya masih belum pantas. Ya karena mau di enggak, kita ini masih banyak angan-angan, gitu kan. Ya misalnya, oh 5 tahun ke depan umur saya misalkan sekian, targetnya harus memiliki 1, 2, 3, 4. Umur saya segini, ya kan. Kemudian setelah 10 tahun maka target saya 1, 2, 3, 4. Atau mending ketika ketika target-target tersebut tidak membekas di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Terkadang membekas itu. Nah, sementara tugas dari seorang murid itu bagaimana? Berusaha, berupaya agar setiap waktu, setiap detik, setiap menit dia itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan itulah ya yang harus menjadi tugas seorang murid, di mana murid itu tidak boleh disibukkan untuk memikirkan sesuatu yang sudah lewat atau yang akan datang. Karena kalau seperti itu, maka bisa jadi dia itu akan menjadi orang-orang yang menyesal baik di dunia atau akhirat. Wallahu ghafurur rahim. At-tajarrud adamul iltifat ila ma yamliku min hitamid dunya wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan. Mangga. Ya. 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 Makamnya di mana gitu. Nah, siap. Siap. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana membedakan antara, atau katakanlah bagaimana solusi lah supaya kita ini tidak terjebak di dalam angan-angan atau hawa nafsu, yang kemudian apakah cita-cita itu masuk dalam hawa nafsu, ya kan? Atau iya hawa nafsu. Segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu masuknya. Sehingga misalnya gini, oh saya ingin menjadi seorang ulama. Kenapa pengen menjadi seorang ulama? Iyalah pengikutnya banyak gitu kan, santrinya banyak, dapat amplop banyak gitu. Itu bisa dilihat dari latar belakang. Bisa dilihat dari latar belakang yang melatar belakangi keinginan tadi untuk menuju ke sana. Nah kemudian, apakah keinginan tersebut sesuai kerja gitu kan? Kalau versinya Tuhan saya kan tawakal gitu. Kalau
kasab itu kerja, muktasib atau takasub itu kerja. Bagaimana caranya untuk mengetahui mana makom kita di antara dua hal ini? Apakah di makom pertama atau kedua? Bagaimana caranya? Ada dua. Yang satu adalah dengan tajribah, dengan uji coba. Jadi misalnya ada seseorang yang dia itu ingin makomnya itu adalah makom kasab. Dia coba terus kasab, setiap kerja, setiap usaha, setiap dagang rugi terus. Berulang kali sampai 10 kali misalkan. Rugi terus. Jadi modalnya besar, tapi ujungnya tetap bangkrut. Itu satu. Berarti makomnya adalah makom tajrid, bukan kasab. Ada yang kedua, seseorang itu bisa mengetahui makomnya di mana antara dua makom ini adalah dengan seseorang yang Allah Ta'ala beritahu kepada dirinya. Ya wali-wali yang kasab gitu lah. Ya misalnya, udah kamu guys diok bae di imah, kayak gitu datang sorangan. Ya kan? Soalnya kalau kamu itu kerja nanti bakalan bangkrut, nggak ada habisnya. Itu. Nah berarti ada dua. Yang pertama adalah dengan uji coba, dan yang kedua adalah dengan diberitahu oleh seseorang yang kasab, seseorang ahli marifat gitulah intinya, Pak. Nah sehingga dari dua hal ini kita tahu posisi kita di mana, apakah makom tajrid atau sabar. Gitu. Ada lagi? Siap. Ada lagi pertanyaan barangkali ada. Wallahu ta'ala alam. Setelah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya saya maaf. Allahumma fiqh lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah wa alihi washabihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa inna ta'ala wa nafa'ta berdzikir pada istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiwa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah Ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim-muslimat, mu'min-mu'minat ala hadiniyah wala kulniyatin salihah wala manawabihi aslafuna salihun wala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Syarani fi kitabihi Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah ila an qala kisarul amal utawi iki iku pendeke angen-angen. Kamisane lan iku tetep saking tingkah murid an yakuna utawi yen ana sapa murid iku qasirul amal, iku wong kang pendek angan-angane. Padahal lan utawi mengkono-mengkono qasirul amal hatta yajida sehingga nemu sapa murid fi taat yang dalam pira-pira ketaatan. Wa istanibalan ngadohi sapa murid al-mukhalafat yang pira-pira pelanggaran. Bainaman mongko temnestune wong kana kang ana sapa man iku tawilal amali, iku wong kang dawa angan-angane, lazamahu mongko nglazim ing murid apa ataswifu apa penundaan bil khairati lan pira-pira kebagusan. Waluqu Tantu miba fil mukhalafatin dalam pira-pira pelanggaran. Takulu ngucap lahu kedua murid apa nafsuhu awak dewe murid idza qaruba nalikane parek.
Apa aja luka ajal sira fatub mongko tobata sapa sira ilallah taala maring Allah taala min jamil mukhalafati saking sekabe pira-pira pelanggaran as-sabiqati kang dingin. Wa nakalan kau temnustune sira iku lam tudzni beko ora dosa sapa sira kotuk lan bloko. Baina taiba mongko temnustune kang tobat menadzambi saking dosa iku kaman kaya dene wong la dzamba kang ora ono dosa iku mujud lahu kedue taib. Wa hadzal lan tawiki iku min akbari khida'in nafsi iku tetep saking paling agung-agunge pira-pira tipuan nafsu. Wal waqi'u lan utawa kang tumiba fihi ing dalam akbar khida'in nafsi iku aktsaru luwih akeh mel kasiri tinimbang wong kang akeh. Amin huna lan saking iki panggonan kalu ngucap sapa kaum innal faqira temenustuhne fakir. Iku ibnu waqtihi iku anak mongsane fakir. Lan adara rono peninggalan iku maujud lahu kedue fakir ila madzin maring kang lewat wala atin lan ora kang bakal teko. Liana nadarahu krono temnustuhune peninggalane fakih iku tafwitun iku gawe pot lil wakti maring waktu li hasilin maring perkara kang hasil. Wakat kaulu lan teman-teman pada ngucap sapa kaum kulluman utai saben-saben wong nadara kang ningali sapa man ila amalihi maring amaliman bitaswifi kelawan penundaan khosira mongko rugi sapa man umrahu ing dalam umure man wa fatahu lan pot ing man apa azzaru apa cecukulan fa khosira mongko rugi sapa man adunya ing dalam dunia wal akhirat lan ing dalam akhirat wallahu lan utai Allah iku ghafurun iku kang maha ngampuni rahimun turdat kang maha welas asih. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.